saya Aprilia Egina Burgenting dengan NIM 12433131003 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila dan juga dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Irfan SPD MPD MUR, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem filsafat. Kenapa sih dikatakan Pancasila sebagai sistem filsafat? Karena filsafat berasal dari kata Yunani atau filosofia yang berarti cinta kebijaksanaan. Filsafat mempelajari hakikat yang terdalam dari segala sesuatu, seperti Tuhan, manusia, alam, dan nilai-nilai kehidupan. Melalui filsafat, manusia berusaha memahami kebenaran secara rasional dan mendalam. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian filsafat menurut para ahli, yang dimana menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan untuk mencapai kebenaran sejati. Yang kedua itu Aristoteles, yang dimana filsafat adalah ilmu yang mempelajari kebenaran dalam berbagai bidang. Yang ketiga itu Al-Farabi, yang dimana filsafat adalah ilmu tentang hakikat alam yang sebenarnya. Yang keempat itu ada menurut Descartes, yang dimana filsafat adalah kumpulan pengetahuan tentang Tuhan, alam, dan manusia. Yang keenam itu ada menurut Immanuel Kant, yang dimana filsafat membahas batas dan filsafat pengetahuan. Yang ke-8 itu ada Langlevel, yang dimana filsafat adalah berpikir tentang masalah-masalah. Yang ke-9 itu ada menurut Asbullah Bekri, yang dimana ilmu filsafat adalah ketuhanan alam, semesta, dan manusia. Nah, baik teman-teman, adapun tujuan dan sifat filsafat, yang dimana tujuan dari filsafat adalah mencari hakikat dan kebenaran yang paling mendasar. Adapun sifat-sifat dari filsafat yang terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama itu reflektif, yang dimana berpikir secara mendalam dan penuh pertimbangan. Yang kedua itu ada radikal, yang mana mencari kebenaran sampai ke akar-akar masalahnya. Yang ketiga itu ada internal, yang mana melihat sesuatu secara menyeluruh dan tidak terpisah-pisah. Nah, Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dimana Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara. Nilai-nilai Pancasila digali dari budaya, agama, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, memiliki susunan yang teratur dan saling berhubungan, yang dimana Pancasila disebut sebagai suatu sistem filsafat. Nah, adapun cabang-cabang filsafat terbagi menjadi 4 poin, yang dimana itu ada metafisika, yang dimana mempelajari hakikat realitis dan keberadaan. Yang kedua itu epistemologi, yang dimana mempelajari asal-usul dan kebenaran pengetahuan. Yang ketiga itu ada aksiologi, yang dimana mempelajari nilai moral dan etika. Yang keempat itu ada logika, yang dimana mempelajari cara berpikir yang benar dan rasional. Nah, baik teman-teman, adapun pengertian dari sistem, yang dimana sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu sistem, setiap bagian memiliki fungsi masing-masing namun tetap saling bergantung. Nah, adapun Pancasila sebagai suatu sistem, yang dimana kelima sila dalam Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling melengkapi. Jika salah satu dihilangkan, maka makna Pancasila akan menjadi tidak utuh. Karena itu, Pancasila harus dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik, yang dimana saya akan menjelaskan ciri-ciri Pancasila sebagai sistem filsafat yang terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama itu ada koheren, yang dimana sila-sila tidak saling bertentangan. Yang kedua itu menyeluruh, yang dimana mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia. Yang ketiga itu ada mendasar, yang berisi nilai-nilai sebagai fundamental kehidupan. Yang keempat itu ada spekulatif, yang dimana merupakan hasil pemikiran dan perenungan mendalam para pendiri bangsa. Yang dimana pendekatan filsafat Pancasila yang terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama itu genetivus objektivus, yang dimana Pancasila dijadikan objek kajian untuk dicari dasar filosofinya. Yang kedua itu ada genetivus objektivus, yang dimana Pancasila digunakan sebagai alat untuk menilai dan mengkritis aliran filsafat lain. Di sini saya akan menjelaskan landasan ontologis Pancasila, yang dimana ontologi membahas tentang hakikat keberadaan dalam Pancasila.
Hakikat yang menjadi dasar adalah keberadaan Tuhan, manusia, persatuan bangsa, rakyat, dan keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila memandang manusia sebagai makhluk Tuhan sekaligus makhluk sosial. Nah, selanjutnya itu ada landasan epistemologis Pancasila. Nah, epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan bagaimana kebenarannya diuji. Pengetahuan tentang Pancasila berasal dari nilai-nilai agama, budaya, dan pengalaman sejarah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dasar yang kuat secara moral dan historis. Nah, selanjutnya itu ada landasan aksiologis Pancasila, yang dimana aksiologis berkaitan dengan nilai dan kegunaan. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi dasar dalam menyusun hukum, kebijakan pemerintahan, dan perilaku masyarakat. Adapun hakikat sila-sila Pancasila, yang dimana hakikat Pancasila dapat dipahami dalam 3 bentuk. Yang pertama itu hakikat abstrak, yang dimana nilai universal yang tetap dan tidak berubah. Yang kedua itu ada hakikat pribadi, yang dimana nilai yang berkaitan dengan individu manusia. Yang ketiga itu ada hakikat konkret, yang dimana penerapan nyata dalam kehidupan sehari-hari dan dalam penyelenggaraan negara. Selanjutnya itu ada perkembangan Pancasila dalam sejarah. Nah, pada masa Soekarno, Pancasila disebut sebagai filosofi sains atau Grundgesetz atau dasar filsafat negara, yang dimana terbagi menjadi 2 poin juga. Yang pertama itu pada masa Soeharto, Pancasila dijadikan pedoman hidup melalui program P4. Yang kedua itu pada masa reformasi, yang dimana Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun lebih banyak dibahas dalam dunia akademik. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Kenapa sih penting sekali Pancasila sebagai sistem filsafat? Karena yang pertama itu memberikan dasar pemikiran rasional bagi negara Indonesia. Yang kedua itu menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga itu menjadi sumber nilai dalam pembentukan hukum dan kebijakan. Yang keempat itu menjadi alat evaluasi terhadap penyelenggaraan negara. Baik, dari penjelasan saya tadi, dapat saya menarik kesimpulan bahwa Pancasila bukan hanya dasar negara, tetapi juga merupakan sistem filsafat yang utuh dan menyeluruh. Nilai-nilai di dalamnya menjadi pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh bangsa Indonesia.